Selain itu, ada juga para spekulan yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dalam video ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran ekonomi internasional, yakni submateri kurs. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kurs, apa saja jenisnya, kemudian apa-apa yang mempengaruhinya. Selain itu, dalam video ini kita juga sekaligus ingin mereview sebuah video yang diupload oleh Cokotu, itu tentang sihir uang kertas bagian 9. Dalam video tersebut banyak yang dibahas di dalam dan kita akan bahas di dalam video ini. Untuk lebih lanjutnya, silakan nonton video ini lebih lanjut. Baik, secara sederhana, kurs merupakan nilai mata uang dari mata uang satu terhadap mata uang lainnya. Berhubung karena di dunia ini mata uang yang sah secara internasional adalah US dollar, maka penukaran US dollar terhadap rupiah merupakan kurs beli. Sebaliknya, penukaran rupiah terhadap US dollar merupakan kurs jual. Adapun jenis-jenis kurs, selain yang saya sebutkan tadi, ada kurs jual, kemudian kurs beli, kemudian yang terakhir itu ada kurs tengah. Kurs tengah itu biasanya para spekulan itu menghitung rata-rata antara kurs jual dan kurs beli, walaupun kurs ini jarang dipakai. Kemudian apa saja yang mempengaruhi kurs? Yang mempengaruhi nilai suatu mata uang adalah kegiatan internasional, yakni kegiatan transaksi internasional, baik itu impor maupun utang luar negeri, investasi dan sebagainya, karena transaksi yang seperti itu memerlukan pertukaran mata uang dari mata uang negara satu ke mata uang negara lainnya. Sehingga seperti kita melakukan kegiatan impor, kita perlu menukar rupiah kita dengan US dollar untuk melakukan transaksi di luar negeri. Inilah yang disebut dengan kurs jual, di mana kita menukarkan rupiah menjadi dolar. Selanjutnya, selain kegiatan transaksi internasional, apalagi yang mempengaruhi nilai mata uang? Yang mempengaruhi nilai mata uang itu adalah melonjaknya kegiatan transaksi para spekulan. Siapa itu para spekulan? Para spekulan adalah mereka yang membeli dolar, menukar rupiah dengan dolar, menukar dolar menjadi rupiah. Selain itu, ada juga orang-orang yang bekerja di luar negeri atau TKI, TKW dan sebagainya. Mereka yang bekerja di luar negeri, kemudian ketika masuk ke dalam negeri, mereka lah yang menyumbangkan devisa negara, menukarkan uang luar negerinya menjadi uang negara Indonesia. Ini semualah yang mempengaruhi nilai mata uang kita. Tahukah kamu harga dolar per hari ini? Per video ini diupload, yakni 16.114 rupiah per 1 dolar. Dan tahukah kamu, beberapa hari yang lalu Jepang melalui Perdana Menterinya Shinzo Abe itu menggelontorkan dana demi untuk menanggulangi situasi genting di Jepang akibat corona, yakni sebesar 1 triliun US dollar. Artinya, kalau uang itu ditukarkan ke rupiah,
sama dengan 16.114 triliun. Dana sebanyak itu untuk mengembalikan situasi ekonomi Jepang. Seandainya Jepang mau menyumbangkan 5.000 T saja, 5.000 triliun aja untuk Indonesia, auto lunas hutang kita. Selain itu, siapa yang memiliki kebijakan atau kewenangan untuk mengatur jalannya nilai mata uang atau harga nilai mata uang selain dari pemerintah, Kementerian Keuangan? Ternyata hak penuh nilai mata uang itu diatur melalui bank sentral. Nah, dalam video kali ini kita juga mereview sebuah video Kokotu, yakni Sihir Uang Kertas bagian 9. Di dalam video menjelaskan tentang siapa-siapa saja yang memegang saham bank sentral dunia. Walau dalam video ini sebenarnya lebih condong ke beberapa teori-teori konspirasi. Walaupun saya tidak pernah menyalahkan atau saya tidak pernah menentang teori konspirasi, tapi saya juga tidak pernah berpihak kepada teori konspirasi. Sama teori konspirasi flat earth beberapa tahun yang lalu dan konspirasi asal muasal virus corona beberapa bulan yang lalu. Dan saya setiap mendengarkan beberapa teori-teori konspirasi, saya secara naluriah tergerak untuk mencari lebih dalam lagi. Walau demikian, dalam video ini saya mengambil sebuah pelajaran yang sebenarnya saya jarang ketahui, yakni ada satu bank sentral dunia yang mengendalikan perekonomian dunia. Apa itu? Dia yang disebut Federal Reserve System, atau biasa juga disebut Federal Reserve. Tapi yang kebanyakan dalam buku-buku ekonomi, dialah yang disebut sebagai the Fed. Inilah yang mengendalikan, mengontrol peredaran uang dunia. Nah, di dalam video dijelaskan ada beberapa para pengusaha-pengusaha Yahudi yang memimpin atau yang mengontrol kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh the Fed. Karena setiap the Fed mengendalikan kebijakan melalui peningkatan maupun penurunan tingkat suku bunga, maka akan mempengaruhi seluruh bank sentral dunia. Kita kenal bank sentral kita adalah Bank Indonesia. Walaupun dalam video dijelaskan bahwa uang rupiah pertama kali dicetak oleh BNI, kemudian yang pertama kali disebut sebagai ORI, kemudian diambil alih oleh Bank Sentral Bank Indonesia setelah melalui perundingan meja bundar atau setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian di dalam video juga dijelaskan beberapa kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang berupaya untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, karena dianggap perekonomian Indonesia masih sangat-sangat lemah di bawah pengaruh penjajahan. Selain itu, kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno, yakni keluar dari anggota Dewan PBB, kemudian melepaskan campur tangan Indonesia dengan IMF. Tapi dalam video dijelaskan setelah era Soekarno berakhir, masuklah era Soeharto yang dimana IMF diundang kembali ke Indonesia. Kemudian Indonesia kembali bergabung dengan PBB. Inti dari video Sihir Uang Kertas ini adalah sebuah tanda tanya besar, siapa yang memegang Bank Indonesia atau bank sentral kita? Siapa yang pegang? Apakah nasional, negara kita, pemerintah, ataukah pihak swasta yang tidak diketahui keberadaannya? Nah, dalam video memang lebih membawa para penonton untuk lebih berpikir lebih luas bahwa di luar sana ada yang mengontrol bank sentral kita. Nah, yang mengontrol bank sentral kita saat ini menurut video adalah ada beberapa pengusaha-pengusaha Yahudi. Nah, sebagai kesimpulan yang bisa saya tarik nih, seandainya benar bank sentral dikontrol oleh beberapa pengusaha Yahudi, maka
cepat atau lambat perekonomian dunia akan mengalami chaos. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena sekarang selama masa pandemi COVID-19, Cina mengalami kehancuran di perekonomiannya. Amerika sekarang dengan urutan kematian dan urutan suspek positif corona paling tertinggi di dunia. Indonesia nyusul nih. Intinya semua negara sedang gonjang-ganjing perekonomiannya. Kesimpulan yang kedua, jika dalam channel Cokotuk ini tidak terbukti kebenarannya, artinya sekedar teori konspirasi belaka, dan yang memegang bank sentral dunia adalah orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, bukan orang-orang Yahudi. Saya rasa perekonomian Indonesia akan seperti ini, terus berkelanjutan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena melihat situasi saat ini, kita sedang dilanda sebuah pandemi internasional, ini COVID-19, di mana kita butuh biaya yang sangat besar untuk memperbaiki perekonomian kita ke depan. Walau di samping itu, walaupun tidak ada pandemi pun, kita menanggung sebuah hutang 4.000 triliun. Artinya, setiap orang di Indonesia menanggung utang sebanyak 13 juta. Nah, di sini saya meminta teman-teman semua berpikir, orang-orang yang menonton video ini berpikir, gimana sih kita harus meningkatkan SDM kita, kualitas SDM kita. Karena semakin maju ke depan, kita menatap banyak hal, yakni bonus demografi Indonesia yang dimulai tahun 2030 sampai 2050, di mana penduduk yang produktif lebih besar daripada penduduk yang kurang produktif. Nah, inilah kesempatan kita untuk bangkit dari semuanya. Walaupun situasi-situasi yang seperti ini agak sulit untuk bangkit. Saya minta yang di rumah memang tetap belajar di rumah, yang terpaksa harus bekerja, semoga kesehatan dan keselamatan senantiasa menyertai Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.